Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Walaupun kegiatan pembelajaran kita selama beberapa hari ke depan bersifat daring, kita harus tetap semangat untuk belajar dan mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi akan hal baru atau ilmu pengetahuan yang baru. Oke, kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran Bisnis Retail kelas 11 BDP. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar memahami bisnis retail. Kita akan belajar tentang pengertian bisnis retail, macam-macam bisnis retail, faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail, serta peran dan fungsi bisnis retail. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian amati gambar berikut ini. Apakah kalian pernah menemui secara langsung pertokoan seperti gambar berikut ini? Semestinya sudah ya, karena biasanya pertokoan ini ada di dekat pemukiman kalian. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kalian. Dari sini kalian sudah mendapat gambaran ya, apa yang dimaksud dengan bisnis retail itu. Oke, kita lanjut ke pengertiannya. Retail sendiri itu berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer, yang artinya memotong atau memecah sesuatu. Tetapi dalam konten ini, memecah atau memotong itu bukan berarti produknya yang dipotong atau dipecah, tetapi lebih pada kuantitas barang yang dibuat satuan atau eceran. Jadi, pengertian bisnis retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk penggunaan bisnis atau dijual kembali. Contohnya, kalian membeli semangkok bakso. Kalian beli dari sebuah pedagang bakso dan kalian makan sendiri. Nah, pedagang bakso ini disebut dengan peritel atau yang mempunyai bisnis retail, sedangkan kalian sebagai konsumen akhirnya. Seperti itu. Kembali lagi ke gambar yang ada di depan. Ada sebuah toko yang yang produknya disusun secara bagus, yang disusun secara rapi menurut jenis maupun mereknya. Tetapi ada juga toko yang ditata begitu saja produknya. Kadang tidak dibedakan antara jenis produknya. Pokoknya ditata seperti itu. Nah, ini berkenaan dengan macam-macam bisnis retail. Macam bisnis retail ini ada dua, yaitu usaha retail tradisional dan usaha retail modern. Nah, perbedaannya apa? Kalau usaha retail tradisional itu masih bersifat sederhana. Kemudian tempatnya tidak terlalu luas. Barang yang dijual tidak terlalu banyak. Manajemen masih sederhana. Kenyamanan konsumen untuk berbelanja masih kurang. Masih ada proses tawar-menawar. Kemudian produk yang dijual sebagian tidak dipajang secara terbuka. Jadi kita sebagai konsumen usaha retail tradisional itu masih banyak yang menanyakan. Contohnya, Mbak punya barang ini. Seperti itu. Sedangkan usaha retail modern adalah usaha yang tempatnya itu lebih luas. Kemudian barang yang dijual banyak jenisnya. Di usaha retail modern menawarkan kenyamanan. Karena menurut mereka kenyamanan pelanggan itu nomor 1. Kemudian harga jual sudah tetap. Sistem pelayanannya sendiri. Jadi kalian bisa mengambil barang sendiri dan memilah-milahnya sendiri ya.
Kemudian pemajangan produk pada rak terbuka, sehingga memudahkan para konsumen untuk mengambil sendiri produknya dan memilih sendiri produknya. Seperti itu. Untuk contoh usaha retail tradisional, itu seperti toko kelontong yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian toko-toko kecil seperti itu yang masih sederhana. Sedangkan untuk usaha retail modern contohnya seperti supermarket, kemudian Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya yang sejenis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi usaha retail. Yang pertama ada lokasi usaha. Lokasi usaha ini harus sangat diperhatikan oleh seorang retail guna untuk mendukung berjalannya bisnis retail. Dalam memilih lokasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, lokasi usaha harus terlihat, artinya harus terlihat oleh orang banyak yang lalu lalang di sekitar lokasi tersebut. Yang kedua, lalu lintas yang padat. Karena semakin banyak usaha lokasi retail dilalui orang, maka semakin banyak juga orang yang tahu mengenai usaha retail yang didirikan tersebut. Yang ketiga, arah pulang ke rumah. Pada umumnya, pelanggan berbelanja itu pada saat mereka pulang ke rumah, bukan saat mereka akan berangkat kerja atau kemana, seperti itu. Selanjutnya, fasilitas umum. Maksudnya dekat dengan fasilitas umum, karena bisa sebagai pendorong pembeli untuk berbelanja yang sifatnya impulsive buying atau pembelian secara tidak terencana, atau bisa dikatakan mendadak. Kemudian, biaya akuisisi perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena biaya merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam berbagai jenis usaha dan retail. Dan retail ini harus bisa memutuskan apakah akan membeli lahan untuk membuat usaha retail atau menyewa suatu lokasi. Nah, ini harus dipertimbangkan juga ya. Kemudian peraturan atau perizinan. Harus dengan mempertimbangkan peraturan tertentu, misalnya lokasi tersebut tidak untuk taman kota dan lain-lain. Ini agar memudahkan di kemudian harinya, sehingga apabila sebuah usaha retail itu sudah besar, tidak ada peraturan-peraturan yang mengganggunya. Seperti itu. Selanjutnya ada akses. Akses merupakan jalan masuk dari keluar menuju lokasi karena berhubungan dengan kemudahan pembeli atau pelanggan untuk sampai ke suatu usaha retail. Jadi, aksesnya usaha retail ini mudah dijangkau dan tidak berbelit-belit jalannya. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur ini dapat menunjang keberadaan suatu usaha retail, misalnya lahan parkir, adanya toilet, lampu penerangan, karena dapat menunjang kenyamanan pelanggan atau calon konsumen yang mengunjungi usaha retail tersebut. Selanjutnya harus memperhatikan potensi pasar yang tersedia. Jadi lokasi usaha retail dengan pelanggan ini harus dekat sehingga akan meringankan usaha retail untuk mencari seorang pelanggan. Yang terakhir ada legalitas. Lokasi usaha retail artinya ini tidak sedang dalam sengketa hukum, maka lokasinya harus menggunakan akte notaris. Seperti itu. Yang kedua, harga yang tepat. Penentuan harga perlu diperhatikan oleh seorang retail. Dalam menentukan harga jual, seorang retail tidak boleh menjual terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, karena akan berakibat kepada tingkat penjualan.
Sehingga penentuan harga yang tepat dibutuhkan untuk sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara konsumen dan peritel. Faktor yang ketiga ada suasana toko. Suasana toko yang menyenangkan akan mendorong pelanggan untuk berlama-lama pada toko tersebut dan memberikan suatu kenyamanan tersendiri. Tetapi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menciptakan suasana toko yang menyenangkan. Yang pertama ada interior. Itu meliputi desain, estetika, dan tata letak sebuah produk ataupun di sebuah tokonya itu. Didesain seperti apa yang memunculkan kenyamanan seorang konsumen. Yang kedua ada eksterior toko, meliputi keseluruhan bangunan fisik toko. Ini biasanya dilihat dari bangunan tampak depan. Apabila eksterior toko itu bagus, itu akan memunculkan sebuah keingintahuan konsumen untuk masuk ke sebuah usaha retail tersebut. Oke, selanjutnya ada peran bisnis sebuah usaha retail. Perannya apa? Yang pertama, menjual kepada konsumen akhir. Yang kedua, mencari informasi dari konsumen. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi kepada produsen. Yang keempat, mengetahui kondisi pesaing. Yang kelima, dapat menjalin kerjasama dengan produsen. Yang keenam, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Selanjutnya adalah fungsi yang dijalankan bisnis retail. Apa saja fungsinya? Yang pertama, dapat menyediakan berbagai produk. Dalam bisnis retail disediakan berbagai macam kebutuhan dari sisi keanekaragaman produk, baik dari keragaman jenis, merek, maupun ukuran dari barang dagangan. Kemudian memecah. Artinya, memecah kuantitas barang yang menjadi satuan yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Jika produsen memproduksi produk dalam ukuran besar, maka produk tersebut menjadi tinggi. Retail menawarkan produk dalam jumlah kecil disesuaikan dengan pola konsumsi dari konsumen secara individu dan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat menyimpan persediaan. Nah, si retail ini akan senantiasa menjaga ketersediaan barang yang ada di tokonya, sehingga produk akan selalu tersedia saat konsumen membutuhkan. Yang keempat, sebagai penghasil jasa. Dengan adanya retail, maka konsumen akan mendapat kemudahan dalam mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian yang kelima, meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas konsumen yang memerlukan berbagai barang akan memerlukan retail untuk memenuhi kebutuhannya. Pembelian suatu barang ke retail tersebut akan menambah nilai barang tersebut terhadap kebutuhan konsumen. Jadi konsumen ini sangat diperlukan untuk usaha retail. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ini juga ada tugas individu. Silahkan dikerjakan. Ini tugasnya hanya bersifat mengulang. Jadi, kalian bisa mencari materinya di atas tadi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Oke, tugasnya bisa dikirim di Edmodo ya. Bisa ditulis tangan atau diketik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.